Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu ada namanya analisis pulang pokok atau biasanya kita sebut dengan break-even analysis. Jadi analisis pulang pokok atau analisis impas adalah teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Biaya yang diperhitungkan merupakan biaya total yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Sedangkan kalau laba seperti kita tahu bahwa didapatkan dari selisih antara penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kita lihat di sini rumus yang pertama yaitu TR sama dengan P dikali Q. TR ini merupakan total revenue, merupakan suatu hasil kali antara jumlah barang atau quantity dengan harga per unit barang, yaitu price. Kemudian dalam operasi perusahaan, biaya yang dikeluarkan menurut perilakunya yaitu ada dua kategorinya, fixed cost atau FC dan juga variable cost atau VC. Nah ini maaf, ini maksudnya T ya, total cost. Ini ibu salah tulis. Jadi total cost itu fixed cost ditambah juga dengan variable cost. Apa sih fixed cost? Fixed cost itu misalnya biaya sewa, biaya penyusutan, biaya bunga, biaya asuransi, dan lain-lain. Sedangkan kalau biaya variabel itu biaya yang besarnya berubah bergantung dengan perubahan volume atau jumlah barang yang dihasilkan atau diproduksi. Misalnya biaya bahan baku sudah pasti, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik ini biasanya dikeluarkan untuk kelancaran proses produksi, misalnya listrik, biaya air, biaya pemeliharaan, dan juga yang lainnya. Apabila penghasilan total yang diperoleh besarnya sama dengan biaya total yang dikeluarkan, maka perusahaan dalam keadaan impas atau berada pada titik pulang pokok. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, biaya di dalam perusahaan dapat digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel berubah sebanding dengan volume penjualan. Kemudian yang ketiga, biaya tetap secara total jumlahnya tetap pada range produksi tertentu meskipun terdapat perubahan volume penjualan atau produksi. Harga jual per unit tidak berubah selama periode waktu yang dianalisis. Yang kelima, perusahaan hanya menjual atau memproduksi satu jenis barang. Kebijakan manajemen tentang operasi perusahaan tidak berubah secara material dalam jangka pendek. Kebijakan persediaan barang tetap konstan atau tidak ada persediaan sama sekali, baik persediaan awal maupun persediaan akhir. Serta yang terakhir, efisiensi dan produktivitas per karyawan tidak berubah dalam jangka pendek. BMP ini akan berubah apabila asumsi-asumsi di atas mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan harga jual produk. Jadi kan harga jual produk ini dapat naik atau turun. Berdasarkan hukum permintaan, apabila harga jual naik, maka permintaannya akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Tentu hal ini dapat berakibat pada perubahan jumlah penghasilan total atau total revenue.
dengan asumsi jumlah barang yang diminta tetap. Jika harga jual naik, maka titik pulang pokok atau BEP juga akan turun. Hal ini karena titik pulang pokok akan diperoleh dengan penjualan barang yang lebih sedikit. Sebaliknya, misalnya harganya turun, maka titik pulang pokok akan naik karena untuk mencapai BEP diperlukan penjualan barang yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, adanya perubahan biaya tetap atau biaya variabel. Tentu naik turunnya biaya ini dapat mempengaruhi besarnya BEP. Apabila biaya naik, maka kita memerlukan barang yang lebih banyak untuk mencapai titik BEP. Sebaliknya, apabila biaya turun, kita memerlukan jumlah barang yang lebih sedikit untuk mencapai titik BEP. Yang ketiga, adanya perubahan komposisi penjualan. Asumsi BEP bahwa perusahaan hanya menjual satu macam produk hampir tidak mungkin terpenuhi. Hal ini karena sangat jarang perusahaan yang hanya menjual satu jenis produk saja. Oleh karena itu, apabila analisis BEP diperlukan bagi perusahaan yang menjual barang lebih dari satu jenis, maka konsumsi atau perimbangan biaya dan produk yang dijual harus tetap. Misalnya, perusahaan menjual dua macam produk A dan B dengan perimbangan 2:3. Maka apabila perusahaan menambah penjualannya 2 bagian, maka produk B juga harus ditambah 3 bagian, seperti itu. Kemudian yaitu menentukan BEP bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara grafik dan secara matematis. Kalau BEP secara grafik, maka perlu digambar variabel-variabel yang ikut menentukan BEP seperti biaya total dan pendapatan total. Yang pertama, kita harus menggambar grafik fungsi pendapatan atau TR. Nah, kemudian yang kedua, menggambar grafik biaya tetap atau fixed cost. Kemudian yang ketiga yaitu menggambar biaya total atau total cost. Kemudian kalau untuk BEP secara matematis, ini ada rumusnya. Fixed cost per 1 dikurangi variable cost per P. P itu price ya, harga. Ini merupakan grafik break even point. Kalian bisa lihat di gambar di buku kalian ataupun lihat di layar. Ini kalian di sini ada, di sini 0, di sini jumlah unitnya. Kemudian ini fixed cost, variable cost, total revenue. Kalau R ini revenue, ini revenue. Seperti itu. Kemudian untuk yang BEP secara matematis, ini bisa kalian lihat rumusnya yang udah tadi saya sampaikan. Kemudian kita langsung saja masuk ke soal. Sebuah perusahaan sepeda menjual produknya dengan harga 400.000. Perusahaan tersebut memiliki biaya tetap tahunan sebesar 800.000 dan biaya variabel 200.000 per unit berapapun volume dijual. Untuk mencapai titik impas, kita lihat analisis berikut. BEP unit sama dengan fixed cost per price dikurangi variabel. Berarti fixed cost 800.000 per 400.000 dikurangi 200.000 per unit, hasilnya 4.000 unit. Sedangkan BEP dalam rupiah yaitu
4.000 unit tadi kita kalikan dengan 400.000 dengan harganya yaitu 1,6 miliar. Nah, bisa juga kita cari dengan rumus yang FC per 1 minus VC dibagi price. Nanti hasilnya sama 1,6. Nah, kemudian kita gambar grafik break even point-nya seperti berikut. Tadi unitnya 4.000, berarti di bawah atau garis horizontalnya 4.000. Kemudian di sini dalam juta ya. Di sini 800 juta ini fixed cost-nya. Kemudian di sini ada angka 1,6 juga. Nah, ini hasil dari grafik break even point-nya seperti ini. Nah, berdasarkan grafik BEP ini, maka tadi unitnya 4.000, kemudian untuk dalam rupiahnya yaitu 1,6 miliar. Jadi titiknya BEP-nya di sini. Kemudian untuk soal 2, suatu perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 400.000 per tahun. Biaya variabel per unit 60, kemudian harga jualnya 100. Kapasitas normal perusahaan yaitu 15.000 unit per tahun. Yang pertama, untuk BEP unitnya, rumusnya seperti ini. 400.000 dibagi 100 dikurangi dengan 60. Hasilnya 10.000 unit. Kemudian kalau dirupiahin 400.000 dibagi 1 dikurangi 60 dibagi 100, yaitu 1 juta. Kemudian yang B, apabila harga naik menjadi 160, berapa BEP-nya? Berarti total revenue action 160 dikali kuantitas Q1. Kemudian total cost-nya berarti 400.000 ditambah dengan 60 Q1. Kenapa 60? Karena di situ tadi kan harga naiknya 160, kemudian biaya variabel per unitnya 60. Oh ya maaf, ternyata biaya variabel per unitnya 60. Maka di sini biaya variabelnya 60 Q1. 160 Q1 sama dengan 400.000 ditambah 60 Q1, kita masukkan persamaan yang ini sama ini. Dihasilkan bahwa Q1-nya ternyata 4.000 unit. Atau 4.000 dikali 160 sama dengan 640.000. Jadi BEP tercapai pada jumlah produk sebesar 4.000 unit, yang berarti turun dari semula sebesar 10.000 unit. Atau pada saat penghasilan biaya mencapai 640.000. Kalau ini sama kayak tadi ya. Selanjutnya yang C. Misalnya biaya tetapnya naik sebesar 200.000 dan biaya variabel turun menjadi 50 per unit. Maka kita masukkan langsung ke rumusnya. Fixed cost-nya 600.000 per
100.000 dikurangi 50. Tadi kan variabelnya turun menjadi 50. Kemudian harga jualnya 100. 100 dikurangi 50, 12.000 unit, dan BEP dalam rupiahnya 600.000 dibagi 1 dikurangi variable costnya 50 dibagi 100, hasilnya 1,2 juta. Seperti itu. Jadi BEP tercapai pada jumlah produk sebesar 12.000 unit, yang berarti naik 2.000 unit dari semula sebesar 10.000 unit. Atau pada saat penghasilan dan biaya mencapai sebesar 1,2 juta. Yang D, apabila perusahaan memproduksi 5.000 unit, maka yang terjadi adalah 5.000 TR 5.000 dikali 100, harga jualnya 100, kemudian total cost 400.000 ditambah 5.000 dikali 60, hasilnya 700.000. Maka ternyata total revenue-nya lebih kecil daripada total cost, berarti rugi 200.000. Jadi apabila perusahaan hanya menjual 5.000 unit, maka akan menderita kerugian sebesar 200.000. Yang E, kita disuruh menggambar grafiknya seperti ini. Kemudian menentukan BEP untuk dua macam produk. Seperti sesuai asumsi yang ada, analisis BEP digunakan bagi perusahaan yang menjual satu macam produk saja. Apabila perusahaan tersebut menjual dua macam produk atau lebih, maka komposisi atau perimbangan penjualannya atau sales mix, rasio kontribusi marginnya harus tetap. Rasio kontribusi margin merupakan perimbangan antara kontribusi margin dengan penjualan. Rumusnya seperti berikut. 1 BEP dalam rupiah yaitu FC per 1 dikurangi VC per P. 1 dikurangi VC per S merupakan rasio kontribusi margin. Apabila dua produk memiliki rasio kontribusi margin yang sama, maka perubahan sales mix tidak merubah BEP total kedua produk tersebut. Kita lihat contoh. Perusahaan Bakti Karya menghasilkan dua macam produk A dan B. Perusahaan memproduksi A sebanyak 10.000, sedangkan B-nya 5.000 unit. Kalau harganya yang A 10.000, yang B 30.000. Kemudian biaya variabel produk A dan B ini masing-masing 60% dari penjualan. Sedangkan biaya tetap produk A itu 20 juta, produk B 30 juta. Kita lihat kalau misalnya di penjualannya ternyata 1 banding 1,5, yaitu 100.000 dan 150.000. Kemudian perimbangan produknya yaitu A banding B itu 2 banding 1, yaitu 10.000 unit dan juga 5.000 unit. Tadi yang A 10.000, kemudian yang B 5.000, 2 banding 1. Kita hitung BEP totalnya. Biaya tetap total 50 juta ya, 20 juta ditambah 30 juta, 50 juta dibagi 1 dikurangi variabel cost total. Variabel cost totalnya yaitu berapa nih? 150 juta. Ini totalnya 150 juta dibagi dengan penjualan total 250 juta, hasilnya 125 juta. BEP total tercapai pada total penjualan produk A dan B sama dengan total biayanya, yakni sebesar 125 juta.
Pada keadaan BEP total ini, tiap-tiap produk tidak harus dalam keadaan BEP. Mungkin saja pada saat tercapai BEP total, suatu produk mengalami kerugian sedangkan produk lain mengalami keuntungan. Untuk contoh di atas, jumlah unit tiap-tiap produk dalam BEP total dapat dihitung sebagai berikut. Tadi kan sales mix produknya 1:1,5 atau 2:3. Maka penjualan produk A sama dengan 2/5 dikali 125 juta atau 50 juta. Ini 2/5, 3 tambah 2. Atau dalam unitnya 5.000 unit. Dibagi dengan harga price ya. Kemudian kalau B itu 3/5 dikali 125 juta hasilnya 75 juta. Dibagi dengan harganya yaitu 30.000 dihasilkan 22.500 unit. Apakah pada perimbangan produk A sebesar 5.000 unit dan produk B sebesar 2.500 unit tercapai keadaan BEP secara total? Kita buktikan dengan perhitungan berikut. Produk A tadi 5.000, produk B 2.500. Kemudian ini penjualan 5.000 unit dikali dengan 10.000, 50 juta. 2.500 unit dikali dengan 30.000 hasilnya 75 juta. Begitu pula untuk biaya variabelnya. Nanti kontribusi margin itu selisih antara penjualan dan biaya variabel. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada saat tercapai BEP total, maka BEP tiap-tiap produk juga tercapai. Namun keadaan ini tidak pasti terjadi, mungkin aja ketika tercapai BEP total, produk A dan B tidak dalam kondisi BEP. BEP tiap produk tercapai pada saat tercapainya BEP total apabila rasio kontribusi margin kedua produk tersebut sama besarnya. Apakah BEP total produk A dan B akan berubah apabila komposisi penjualan kedua produk tersebut berubah? Misalnya produk A 50% bertambah, sedangkan jumlah B tetap. Maka diperhitungkan seperti tabel di bawah ini. Sales mix yang baru produk A dan B 1:1. Nah, dihasilkan bahwa BEP totalnya yaitu 125 juta. Kemudian selanjutnya yaitu BEP nonlinear. Jadi BEP nonlinear ini grafik berbentuk misalnya parabola dan keadaan BEP lebih dari satu titik. Selanjutnya juga ada BEP untuk perencanaan laba. Apabila besarnya BEP diketahui, maka kita dapat menentukan berapa jumlah minimal produk yang harus dijual dan harga jualnya apabila ingin mendapatkan laba tertentu. Kemudian kita ke contoh 17.5. Perusahaan bahana menghadapi fungsi permintaan atas produk yang dijualnya sebagai berikut. Minus 4Q ditambah 520 dan fungsi biayanya yaitu TC sama dengan Q kuadrat tambah 20Q tambah 3.500. Pertanyaan yang pertama, titik pulang pokok dicapai pada saat TR sama dengan TC. Pertama, kalian tulis persamaannya terlebih dahulu yang ini. Kemudian dihasilkan ternyata minus Q kuadrat ditambah 100Q dikurangi 700 sama dengan 0. Q1 dan 2 sama dengan rumusnya yaitu minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Di sini A-nya minus 1, B-nya 100 dan C-nya 700. Kemudian kalian masukkan aja mendapatkan hasil 7,58 dan 92,43. Kita masukkan untuk mengetahui berapa harganya dulu.
Jadi Q1 7,58 kita masukkan ke rumus yang TR ya. Kemudian hasilnya setelah tahu TR-nya 3.712, maka price sama dengan minus 4Q ditambah 520 sama dengan 4 dikali 7,58, hasilnya 490 untuk P-nya. Kemudian untuk Q2 sama dengan 92,43, TR-nya 13.890 dan price-nya 150. Kita masukin aja. Jadi BEP tercapai pada BEP 1 Q1 7,28 dan P-nya 489,68. Sedangkan BEP 2 Q2-nya 92,43 dan P2-nya 150,28. Pendapatan maksimal yang B. Pendapatan maksimal tercapai pada titik puncak fungsi pendapatan, yaitu Q sama dengan minus B bagi 2A. Total revenue 520Q dikurangi 4Q kuadrat. Tadi udah ada ya untuk persamaan dari TR-nya yang ini. Kemudian selanjutnya Q sama dengan minus B dibagi 2A, berarti 520 dibagi dengan 2 dikurangi 2 kuadrat 4, kemudian sama dengan minus 520 dibagi minus 8, hasilnya 65 unit. Price-nya 520 dikurangi 4Q sama dengan 260. Jadi pendapatan kemudian kita hitung TR-nya, hasilnya 16.900. Ternyata pendapatan maksimalnya 16.900 yang tercapai pada saat Q 65 unit dan harganya 260. Kemudian untuk keuntungan laba maksimal bisa dicari dengan TR dikurangi TC. Kita bikin persamaannya, dihasilkan yaitu 50 unit. Kalau misalnya kuantitasnya 50 unit, maka labanya 9.000. Jadi laba maksimal tercapai pada saat jumlah barang yang dijual sebanyak 50 unit dengan laba yang diperoleh sebesar 9.000. Ini merupakan contoh gambar grafik dari yang sudah dikerjakan yang tadi ya. Kemudian contoh selanjutnya 17.6, pada tahun 2001 perusahaan Andika dalam operasinya mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta per tahun. Kemudian biaya variabelnya 2.000, sedangkan harga jual per unit 6.000. BEP dalam rupiah, kita cari BEP unitnya dulu. 10 juta dibagi 6.000 dikurangi 2.000, hasilnya 15 juta. Hasilnya 2.500 unit, kemudian kita kalikan dengan 6.000, harga jualnya yaitu sebesar 15 juta. Penjualan yang direncanakan bila ingin laba 2 juta. Misalnya kita pengen laba 2 juta. Berarti biaya tetap plus laba dikurangi harga biaya per harga dikurangi biaya variabel. 10 juta ditambah 2 juta dibagi 6.000 kurangi 2.000, hasilnya 3.000 unit. Penjualannya 18 juta. Penjualan yang direncanakan tahun 2003 bila ingin laba 20%. Kalian bisa lihat mempelajari rumusnya. Nanti hasilnya labanya yaitu 20%. Penjualannya sebesar 21
21.427.041. Kalian masukkan ke dalam sini angka-angkanya. Batas penurunan penjualan margin of safety tahun 2002 ini dihasilkan dari penjualan yang direncanakan dikurangi penjualan BEP dibagi penjualan yang direncanakan. 18 juta dikurangi 15 juta bagi 18 juta hasilnya 16,67. Tahun 2003 sebesar 30%. Margin of safety tahun 2002 sebesar 16,67%, artinya batas penurunan penjualan tahun 2002 maksimal sebesar 16,67. Apabila penurunan penjualan melebihi 16,67, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sebaliknya, apabila penurunan penjualan kurang dari 16,67, maka perusahaan akan untung. Begitu pula tahun 2003 sebesar 30%, artinya batas penurunannya 30%. Apabila lebih dari itu maka tentu akan rugi. Penjualan yang dicapai perusahaan sampai perusahaan terpaksa harus menutup pabriknya. Apabila hasil penjualan perusahaan hanya dapat menutupi biaya tetap tunai saja, maka perusahaan sebaiknya ditutup. Titik tutup pabrik yaitu biaya tetap tunai 6 juta dibagi rasio kontribusi margin 1 minus 2.000 dibagi 6.000. Hasilnya titik tutup pabriknya yaitu sebesar 8.999.550 atau pada produksi sebesar 1.500 unit. Berikut untuk grafiknya. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai analisis leverage. Jadi leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan, di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Analisa ini bertujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang pertama ada yang namanya leverage operasi. Leverage operasi timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap. Leverage juga memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh. Ada pula yang namanya tingkat leverage operasi atau degree of operating, merupakan persentase perubahan dalam laba operasi yang disebabkan perubahan 1% dalam output penjualan. Leverage operasi memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak yang biasanya kita sebut dengan earning before interest and tax atau EBIT yang diperoleh. Misalnya kita lihat di tabel 18.1, ini ada laporan laba rugi perusahaan A, B, dan C. Kemudian misalnya perusahaan tersebut mengalami peningkatan sebesar 50% penjualan. Maka yang ini berubah menjadi seperti ini. Penjualannya naik 50%, berarti 80 juta menjadi 120 juta, yang 88 juta menjadi 132, yang 156 bertambah menjadi 234 juta. Kemudian untuk biaya tetapnya masih sama ya. Nah, untuk biaya variabelnya berubah karena kan volume penjualannya juga berubah. Jadi juga bertambah 50%. Nah, berdasarkan dari tabel ini bahwa perusahaan A mempunyai biaya operasi tetap yang lebih besar. Ya kan? Ini 56 dibandingkan dengan yang lain. Kemudian mohon maaf, maksudnya lebih besar dibanding biaya variabelnya. Perusahaan B biaya variabelnya lebih besar dari biaya tetapnya. Kalau C perusahaannya biaya tetap lebih besar dari biaya variabelnya. Dari ketiga perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan C mempunyai jumlah rupiah absolut biaya tetap terbesar, jumlah
relatif biaya tetap terbesar, yaitu diukur dengan menggunakan rasio antara biaya tetap dibagi dengan biaya totalnya dan rasio antara biaya tetap dibagi dengan penjualannya. Apabila setiap perusahaan mengalami peningkatan penjualan tahun depan sebesar 50%, maka laba perusahaan juga terpengaruh. Di mana biaya variabel dan penjualan tiap perusahaan meningkat. Nah, yang tadi yang sudah dijelaskan, tetapi biaya tetap ketiga perusahaan tersebut tidak berubah. Seluruh perusahaan menunjukkan pengaruh dari leverage operasi, yaitu perubahan penjualan yang menghasilkan perubahan laba operasi. Tentu keuntungannya bertambah ya, ini 8 jadi 40 juta, 16 juta jadi 32, 20 juta jadi 86. Persentasenya ini 400%, 100%, kemudian ini 330%. Perusahaan A terbukti sebagai perusahaan yang paling sensitif dengan peningkatan penjualan 50% dan meningkatkan laba 400%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan biaya tetap absolut atau relatif besar belum tentu memiliki pengaruh leverage operasi terbesar. Kemudian ada tingkat leverage operasi atau degree of operating leverage. Rumusnya ada seperti ini. Misalnya ini laporan laba rugi perusahaan K, M, dan N. DOL untuk perusahaan K yaitu 120 juta dikurangi 24 juta dibagi 120 juta dikurangi 24 dikurangi 56, hasilnya 2,4. 2,4 artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT yaitu 240%. Ini berarti bahwa apabila penjualan perusahaan K naik sebesar 10%, maka laba operasinya akan naik menjadi 24%. Sebaliknya kalau turun 10%, maka EBIT-nya juga turun sebesar 24%. Sedangkan untuk M 2 nilainya 2, kalau yang N 2,5. Untuk persentase laba operasinya kita bisa lihat KMN ini 24%, 20%, dan 25%. Dari dilihat berdasarkan DOL K sebesar 2,4, DOL B 2, DOL N 2,5 bahwa disimpulkan beban biaya tetap dibanding kontribusi margin perusahaan N paling besar. Hal ini berarti resiko perusahaan N lebih besar dibandingkan dengan perusahaan K dan M karena kontribusi laba yang diperoleh digunakan untuk menutup biaya tetap yang lebih besar. Nah, seperti itu leverage keuangan. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. Tingkat leverage keuangan atau degree of financial leverage merupakan persentase perubahan laba per saham atau EPS yang diakibatkan adanya perubahan dalam laba operasi. Kemudian ada namanya leverage total. Leverage total atau sering disebut leverage kombinasi merupakan gabungan atau kombinasi antara leverage operasi dan leverage keuangan. Yang perlu dilakukan yang pertama melihat pengaruh penjualan terhadap EBIT terhadap EPS yang dianalisis dengan DOL. Kemudian yang kedua pengaruh EBIT terhadap EPS dengan dianalisis dengan DFL. Kemudian kita menganalisa sumber dan penggunaan dana. Pengertiannya, aliran dana yang terjadi di suatu perusahaan merupakan aliran keluar masuknya dana yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Unsur-unsurnya dapat memperbesar kas. Yang pertama, berkurangnya unsur-unsur aktiva lancar selain kas, berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya unsur-unsur dalam hutang lancar, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal sendiri, bertambahnya keuntungan. Unsur-unsur yang memperkecil kas, bertambahnya unsur-unsur aktiva lancar,
selain kas, bertambahnya aktiva kas, berkurangnya hutang lancar, berkurangnya hutang jangka pendek, berkurangnya modal sendiri, adanya pembayar dividen kas, dan kerugian. Yang ini tingkat leverage keuangan atau DFL, rumusnya yang ini. Kemudian contohnya 18.3 modal sendiri 800 juta dan menambah modal 400 juta. Kemudian berdasarkan penghitungan laba dan EPS, maka DFL-nya yaitu EBIT per EBIT kurangi 1. EBIT-nya yaitu 216 juta dibagi 216 juta dikurangi 48 juta, hasilnya yaitu 1,29. DFL sebesar 1,29 artinya apabila EBIT berubah 10% maka laba setelah pajak atau EPS akan berubah 12,9%. Kita lihat soal 1. Sebuah perusahaan memproduksi salah satu produk di mana ada dua macam pilihan, yaitu sepatu dan sandal. Tingkat pajaknya sebesar 30%. Ini merupakan data dari sepatu dan juga sandal. Yang ditanya DOL dan efeknya terhadap EBIT bila penjualan naik 25%, kemudian DFL terhadap EAT bila EBIT naik 35%, dan DTL serta efeknya bila penjualan naik 50%. Yang pertama DOL-nya dulu, ini rumusnya. Hasilnya 3. Bila penjualan naik 25% maka EBIT akan naik sebesar 3 kali 25 yaitu 75%, sehingga EBIT menjadi 1.750.000. Kemudian DOL sandal sebesar 1,33 juta. Jadi kalau misalnya penjualannya naik 25% maka sebesar 33,25%, sehingga EBIT menjadi 1.998.750. Sedangkan untuk DFL sepatu, EBIT dibagi EBIT kurangi 1, 1 juta per 1 juta, 1 miliar per 1 miliar dikurangi 500 juta sama dengan 2 untuk sepatu dan sandal 1,2. Sedangkan untuk DTL-nya DOL sepatu kali DFL sepatu hasilnya 6. Kalau yang DTL sandal 1,6. Selanjutnya untuk yang analisa laporan arus kas, contohnya laporan keuangan PT Perkasa berupa neraca perbandingan dan laporan laba rugi tahun 2012. Selama tahun 2012 PT Perkasa memperoleh laba sebesar 70.000, di mana sebesar 24.000 dibagi sebagai dividen kas. Kemudian kita dapat menganalisis laporan sumber dan penggunaan kas dengan langkah-langkah seperti dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, membandingkan unsur-unsur yang ada pada neraca untuk mengetahui perubahannya. Unsur yang ada di kolom aktiva diletakkan di sisi debit jika bertambah, sebaliknya jika berkurang diletakkan di sisi kredit, sedangkan pos-pos yang ada di dalam kolom pasiva diletakkan di sisi kredit jika bertambah, dan sebaliknya jika berkurang diletakkan di sisi debit. Seperti ini. Jadi yang di perubahan debit dan kredit ini merupakan selisih ya antara 2012 dan 2011. Yang kedua, berdasarkan informasi perubahan neraca dan didukung oleh informasi dari laporan laba rugi, maka dapat disusun atau diklasifikasikan unsur-unsur dari laporan neraca dan laba rugi yang memperbesar kas sebagai sumber kas dan yang memperkecil kas sebagai penggunaan kas. Kita bisa lihat di tabel 19.3 sumber-sumber kasnya. Ada keuntungan operasi bersih 70.000, depresiasi mesin 25.000,
Kemudian nomor 3, analisis aliran kas tentang sumber kas dan penggunaannya. Dari laporan sumber dan penggunaan kas PT Perkasa pada tabel di atas dapat dianalisis bahwa penggunaan dana yang terbesar adalah dana untuk penambahan atau pembelian mesin sebesar 100.000, pembayaran dividen kas 24.000 dan penambahan bangunan 18.000. Bertambahnya mesin dan bangunan berarti perusahaan telah mengadakan ekspansi usaha dengan menambah aktiva tetap tersebut. Pertanyaannya adalah dari mana dana tersebut diperoleh untuk membiayai penambahan aktiva tersebut. Kemudian kita bisa menganalisis sumber dana yang jumlahnya menonjol berasal dari keuntungan operasi bersih perusahaan yaitu 70.000. Keuntungan ini dibagikan sebagai dividen kas kepada pemegang saham sebesar 24.000 dan sisanya ditahan sebesar 46.000. Laba atau keuntungan yang ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri. Penambahan mesin sebesar 100.000 dibelanjai dengan laba ditahan sebesar 46.000 dan sebagian depresiasi mesin sebesar 25.000 serta sebagian lain dibelanjai dengan penjualan saham baru sebesar 23.000. Ketiga sumber dana tersebut berjumlah 94.000. Kekurangannya 6.000 dibelanjai dengan penjualan obligasi sebesar 20.000 sehingga sisa hutang obligasi masih sebesar 14.000. Nah, sisa sebesar 14.000 yang nantinya akan digunakan untuk membiayai sebagian penambahan bangunan dan sebagian yang lain untuk membiayai tambahan persediaan. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.